Terima kasih Anda masih di Kompas Petang. Saudara, 2 hari pasca debat, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memberikan tanggapan atas pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung kepemilikan lahan 340.000 hektar dalam debat calon presiden hari Minggu lalu. Pernyataan Prabowo ini disampaikan saat menghadiri acara di Pekanbaru Riau. Prabowo mempertanyakan pernyataan Anies saat debat ketiga. Prabowo mengklaim lahan yang dipersoalkan berstatus hak guna usaha. Saudara-saudara, ada pula. Ya saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Gitu. Dia pinter atau goblok sih? Dia ngerti nggak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ya kan? Itu tanah negara, saudara. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Dalam debat Capres ketiga, Anies menyebut lahan milik Prabowo adalah 320 hektar, namun diklarifikasi menjadi 340.000 hektar. Prabowo langsung menginterupsi pernyataan Anies dan menyebut data yang disampaikan Anies Baswedan itu salah. Momen itu terjadi saat Anies mendapat giliran pertama di sesi kedua saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam. Tidak perlu dibicarakan. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf. Ini mohon tenang dulu hadirin. Baik. Mohon tenang. Harap tenang. Sebelumnya soal kepemilikan lahan ribuan hektar ini pernah disebut Joko Widodo pada debat calon presiden pada 17 Februari 2019 lalu. Saat itu Jokowi menyatakan Prabowo memiliki 220.000 hektar lahan di Kalimantan Timur. Selain itu Jokowi juga menyebut Prabowo menguasai 120.000 hektar lahan di Aceh Tengah. Kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Ratusan ribu di beberapa tempat itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola, karena saya nasionalis dan patriot. Kita ulas panasnya pasca debat ketiga Capres bersama Bestari Barus, juru bicara Timnas Amin, dan juga Wihadi Wianto, juru bicara TKN Prabowo Gibran yang sudah hadir ke studio, dan melalui sambungan virtual sudah ada Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting. Selamat petang Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Wihadi terlebih dahulu ya. Pak Wihadi, bagaimana Anda merespon? Ini kan pasca debat, 2 hari pasca debat, justru situasinya semakin panas dan Pak Prabowo juga menanggapinya cukup keras. Ya, saya kira ini semuanya berawal daripada debat yang dimana data yang disampaikan ada kesalahan. Dan di sini kalau saya lihat bahwa data itu 340.000 yang disampaikan itu pun juga tidak tepat, ya kan? Dan itu adalah HGU, ya kan? Bukan dimiliki, artinya hak pengelolaan. Nah, di sini kan ada satu informasi, disinformasi, ya kan? Artinya bahwa informasi yang salah dalam suatu debat ini adalah, apalagi itu dipertanyakan. Nah, ini tentunya akan menimbulkan efek yang panjang, karena bagaimanapun juga yang namanya kepemilikan dan usaha
itu kan beda. Pengelolaan dan pemilikan beda. Nah disinilah hal ini sudah diklarifikasi oleh Pak Prabowo, ya kan tadi pada saat kesempatan pertemuan dengan di Riau, bahwa 340 itu adalah HGU, bukan dimiliki. Datanya ini disebut juga salah. Berapa data yang tepat sebenarnya? Ya, saya kira itu betul itu tidak kan, kalau hampir 500.000? Enggak, Pak Prabowo kan bukan pemilik tunggal. Oke. Di sini kan ada perusahaan. Tentunya Pak Prabowo sebagai salah satu pemegang sahamnya. Ya, jadi perusahaan itulah pengelolaan daripada usaha Pak Prabowo. Jadi kan pengelolaan saham dan segala macam, kemudian berapa lahan segala macam itu ada di perusahaan, bukan di pribadi. Itu jelas gitu kan. Jadi saya kira apa yang disampaikan itu adalah informasi yang salah, langsung ditujukan bahwa seakan-akan Pak Prabowo memiliki lahan itu dan dikaitkanlah pula dengan adanya prajurit yang belum mendapatkan rumah gitu kan. Tapi kalau kita lihat ternyata data yang prajurit yang memiliki rumah pun tidak sama dengan apa yang disampaikan. Jadi saya kira kita membuat ini, data ini, kenapa ini menjadi panjang dan perlu diklarifikasi, karena memang ada data-data yang ini sudah mengarah kepada permasalahan salah data yang disampaikan dalam debat. Salah data yang disampaikan. Lalu bagaimana Pak Bestari, Timnas Amin merespon pernyataan Prabowo hari ini di Pekanbaru? Ya, saya kira begini, kita dudukkan dulu. HGU kah itu, HGB kah itu kan penguasaan terhadap Persil. Dan dia itu bukan untuk 1-2 hari dan nggak bisa kemudian pemerintah main. Kalau katakan, kalau pemerintah mau ambil hari ini nggak bisa. Itu HGU itu bisa 30 tahun, ada perpanjangan 30 tahun seperti dia IKN sampai berapa 80 atau 90 tahun begitu. Ya itu kan penguasaan yang cukup lama. Diharapkan tentu lahan-lahan ini harusnya menjadi produktif. Ya kan? Nah di samping itu kan yang disampaikan Pak Anies juga, di sisi lain terhadap adanya penguasaan lahan yang sebegitu besar, apalah bentuknya, hak milik kah, HGU kah, atau HGB kah, semua dua ada jangka waktu yang sangat panjang. Tapi kan disebut daripada dikuasai oleh pihak asing. Bentar dulu. Kemudian di sebelah sini ada fakta bahwa ternyata kita belum bisa memberikan perhatian lebih kepada tentara ataupun prajurit kita untuk mereka lebih cepat memiliki lahan untuk dibuatkan rumah supaya jangan ngontrak, sementara kita disuruh menjaga, kita meminta prajurit ini mengamankan setiap jengkal wilayah NKRI. Akan itu saja cuma yang disampaikan. Jadi bukan seperti yang disampaikan adalah personal terhadap Pak Prabowo. Kebetulan penguasaan lahan itu ada di Pak Prabowo. Maka diharapkan tentu ke depan ini pemerintah harusnya berpikir bagaimana kemudian ketika ada para pihak bisa menguasai lahan yang segitu besar, pikirkan juga dong ini prajurit yang disuruh menjaga perbatasan kita, mengamankan wilayah NKRI. Namun mereka belum mendapatkan haknya supaya keluarganya nyaman. Kan itu saja yang disampaikan sebetulnya. Saya ke Mas Aditya. Mas Aditya, sebenarnya membaca komunikasi politik Capres ini apa sih yang Anda baca? Iya, nampaknya kelihatan menarik ya. Dari debat yang kemarin itu belum selesai gitu ya. Jadi memang disampaikan juga Pak Prabowo pada waktu kemarin dan juga dilanjutkan di dalam press conference itu kan ada keinginan dari Pak Prabowo untuk di forum lain gitu ya untuk membuka data-data ataupun informasi itu secara lebih lanjut. Nah pada forum di Riau ini kelihatannya Pak Prabowo mengungkapkan gitu ya secara langsung gitu apa yang dimaksud dengan data yang di lahan yang tadi diskusikan. Jadi kelihatannya dari gaya komunikasinya memang Pak Prabowo itu lebih condong, lebih nyaman gitu ya untuk berbicara atau bisa mengungkapkannya itu dengan apa yang disampaikan pada bukan debat gitu ya, hanya untuk di forum yang melibatkan satu arah gitu ya. Monolog seperti yang dilakukan pada kondisi di Riau itu. Jadi itu membuat Pak Prabowo lebih nyaman gitu ya untuk berkomunikasi, menyampaikan apa yang seharusnya dibicarakan beberapa hari yang lalu. Itu yang saya lihat gitu ya, ketimbang
memperdebatkan, dan kelihatan juga Pak Prabowo waktu itu juga saya sampaikan kepada teman-teman wartawan memang cenderung defensif gitu ya, untuk tidak ingin memperpanjang perdebatan sehingga kemudian akibatnya kemudian jadi banyak pertanyaan-tanya dan dilanjutkan dalam diskusi-diskusi setelah debat gitu, Mbak. Oke, tapi gini Pak Wihadi, kalau kita bicara hari ini, Pak Prabowo statementnya cukup keras untuk menjawab pernyataan Anies Baswedan. Anda pintar atau dalam tanda kutip dengan kata-kata kasar. Apakah ini memang ada berlaku sentimen atau seperti apa menurut Anda? Enggak, jadi begini. Yang ingin Anda sampaikan. Gini ya, kan itu kan tadi diputar juga kan pada saat debat 2019, dan itu kan memang penggunaan atau pemanfaat lahan itu sudah cukup lama. Ya kan? Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa itu dikaitkan lagi dengan permasalahan yang dimana harus yang dikaitkan dengan prajurit yang belum mempunyai rumah, saya kira itu tidak bisa langsung apple to apple begitu kan. Dan kalau itu dikaitkan hanya tanahnya Pak Prabowo pribadi gitu kan, ya saya kira mungkin Pak Prabowo juga merasa Pak Anies ini pernah juga merasakan manfaat dari tanahnya Pak Prabowo gitu. Karena pada saat pemilihan gubernur, Pak Prabowo itu mengagunkan tanahnya untuk membiayai Pak Anies sebagai gubernur gitu loh. Nah itu mungkin ya ini satu hal yang aduh kenapa mesti begitu gitu loh. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal di mana tanah yang ini kan tanah usaha gitu kan, dan ini adalah perusahaan apapun bentuknya gitu kan. Nah ini saya kira Pak Prabowo mungkin dalam hal penyampaiannya adalah menyampaikan bahwa tanah ini adalah tanah HGU. Dan pada saat dengan debat Pak Jokowi 2019, kalau negara mau mengambil sewaktu-waktu akan diserahkan oleh Pak. Ya, tapi artinya juga bisa diagunkan untuk kepentingan politik dong. Ya, buktinya tadi bukan yang itu, bukan yang itu. Nanti, banyak bener bukan itu, kan gitu. Gimana tuh? Banyak ya bener. Kan itu kan belum tentu datanya sama, gitu kan? Bukan itu, karena kan mungkin dari apa namanya kepemilikan kan bisa saja bukan itu kan HGU kan perusahaan bukan pribadi. Pak Bestari gitu kan? sepertinya sudah tak sabar untuk merespon, tapi jawabannya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang.